Ya, selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dan kita diberikan semangat bisa bertemu lagi pada hari ini untuk membahas perkuliahan mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan suatu pengantar tentang mata kuliah ini ya, bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga pemberdayaan ini difokuskan pada masyarakat yang powerless gitu ya, yang tidak memiliki kekuatan. Kita bantu, kita dorong untuk menemukan potensinya sehingga dia bisa kelola potensi itu menjadi daya dukung dia untuk lebih maju. Kemudian pemberdayaan juga suatu proses menyadarkan masyarakat untuk mendorong mereka sadar akan masalah yang dia terima, sehingga belum selalu petani itu mengalami masalah tapi dia tidak tahu, tapi itu kita bisa membantu mereka dalam mengetahui masalah, mengidentifikasi hingga mengatasi masalah dia sendiri. Baik, masuk dalam pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis ini dalam konteks agribisnis secara sistem. Dalam agribisnis ada subsistem input, kemudian ada subsistem on-farm, ya produksi, panen dan pasca panen, pemasaran dan penunjang atau kelembagaan. Maka pemberdayaan itu berperan di semua subsistem itu, ya baik di input, di produksi, kemudian di panen pasca panen, pemasaran dan kelembagaan. Topik kita hari ini adalah fokus pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang kedua adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, apa prinsip itu? Prinsip adalah kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Nah, prinsip-prinsip itu meliputi apa? Proses penyadaran. Sehingga dalam pemberdayaan itu harus ada proses penyadaran. Yang kedua adalah pelatihan. Untuk apa? Supaya masyarakat yang awalnya kurang terampil menjadi terampil akibat pelatihan itu. Terus yang berikutnya adalah pengorganisasian, di mana pengorganisasian adalah pembagian tugas di antara individu-individu ya, yang akan bertanggung jawab terhadap masing-masing tugasnya. Nah, prinsip yang terpenting adalah mengerjakan ya, doing something, akibat, impact. Ya, jadi dalam pemberdayaan itu harus ada dampak. Sehingga ketika ada dampak itu sebagai tanda, maka pemberdayaan itu berkelanjutan. Ya. Kemudian adanya asosiasi atau kerjasama di antara fasilitator, sebagai contoh kalau mahasiswa jadi fasilitator juga sasaran atau petani biasanya. Nah, di dalam pemberdayaan yang menjadi subjek itu bukanlah hanya sekedar fasilitator, tapi seorang sasaran itu juga menjadi subjek. Artinya mulai dari mengidentifikasi, merencanakan, ya, melaksanakan hingga mengevaluasi, itu semua atas keterlibatan dari sasaran yang didukung oleh fasilitator. Sehingga peran fasilitator sebagai daya dukung, subjeknya, aktor utamanya adalah masyarakat itu atau sasaran gitu ya. Nah, prinsip-prinsip lainnya yang tidak kalah pentingnya juga kesukarelaan itu penting, otonom, kemandirian suatu desa atau masyarakat itu, kemudian partisipatif, keswadayaan, egaliter. Egaliter itu rasa kepedulian, keterbukaan, ya, kesederhanaan itu egaliter, demokrasi, keterbukaan, kemudian kebersamaan, akuntabilitas dan desentralisasi. Pada prinsipnya pemberdayaan itu adalah membuka peluang masyarakat untuk hidupnya lebih maju, merubah nasibnya lebih baik, itu pemberdayaan. Membantu mereka untuk menemukan masalah, solusi dan potensi yang dia miliki. Nah, terkait suksesnya pemberdayaan juga tidak terlepas dari prinsip partisipatif ya, kemudian kesetaraan, keswadayaan dan berkelanjutan. Perlu partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini hingga berkelanjutan. Nah, sehingga prinsip kedua adalah berkelanjutan. Ukurannya pemberdayaan itu dikatakan berhasil atau tidak itu dari apa? Keberlanjutan ya kan, kontinuitas. Bukan sekedar kualitas dari program itu, tapi juga kontinuitas. Kemudian keswadayaan dan kesetaraan. Dalam hal ini maksudnya adalah kesetaraan itu apa? Seorang fasilitator itu harus menempatkan dirinya itu setara dengan sasaran, tidak terkesan menggurui, tidak terkesan dirinya lebih
cenderung dominan daripada lain, sehingga meskipun kita pendidikannya sarjana mungkin ya, atau magister S2 dan sasaran kita lulusan mohon maaf sebagai contoh SMP atau SMA, tapi tetap harus bersikap sederhana, setara. Itu menunjukkan bahwa ada frekuensi yang sama, maka akan terjadi kerjasama yang kompak di antara kita dengan sasaran. Nah, yang kedua soal pendekatan, pemberdayaan masyarakat itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara mikro, kedua secara meso, dan secara makro. Lah, apa maksudnya? Pendekatan mikro itu bagaimana seorang fasilitator bisa melebur secara pikiran, tindakan, dan kerjasama itu dalam skala rumah tangga. Kita pendekatannya ke skala rumah tangga atau petani individu. Nah, skala meso itu kita pendekatan ke skala kelompok atau organisasi. Yang terakhir skala makro itu dalam konteks pemberdayaan yang besar, kita sasaran pemberdayaan kita pada skala masyarakat. Ini lebih luas, bisa masyarakat kota, kabupaten, provinsi, bahkan se-Indonesia itu sudah masuk ke makro. Maka 3 pendekatan ini menjadi menjadi media, menjadi suatu cara kita lebih dekat. Tentu pendekatan ini berbeda ya antara individu, kelompok, dan konsentrasi dan waktu dan lainnya juga berbeda. Kemudian yang terakhir adalah strategi pemberdayaan. Strategi itu apa? Strategi adalah cara yang kemudian mengambil suatu langkah konkret dan bisa menjadi solutif yang tidak umumnya atau tidak biasa dilakukan orangnya, sehingga itulah bedanya strategi dengan cara. Karena ada suatu cara-cara tertentu yang itu tidak biasa dilakukan orang dan itu sebagai jalan keluar gitu. Jadi strateginya yang pertama adalah dalam berdaya supaya kita berkelanjutan, kemudian partisipatif, kesetaraan, dan keswadayaan itu. Yang pertama mulailah dari apa yang masyarakat miliki ya, jadi dia kebutuhannya apa, itu yang kita fasilitasi. Jangan kita fasilitasi yang dia nggak butuh, ini yang menjadi masalah. Yang kedua adalah berlatih dalam kelompok, teamwork. Itu penting, jangan individu ya. Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok, pendampingan secara intensif. Tidak boleh kita seminggu ini intens, seminggu depan ya. Artinya keberlanjutan itu penting. Pelatihan khusus, spesifik. Kalau kita merasa kebutuhan, dia sebagai contoh ingin membuat pupuk organik, dan kita bukan kompetensi itu dalam membuat pupuk, kita bisa sebagai mediator. Ya, mediator itu menjembatani, kita ambil para pakar membuat pupuk itu, kita yang menjembatani itu bisa. Artinya fasilitator itu tidak selalu dia memberikan ilmunya langsung, tapi dia sebagai mediator bisa desiminasi ya, sator ya, dia menyebarluaskan informasi itu bisa. Dia juga sebagai edukator juga bisa ya, dia juga bisa sebagai motivator. Sebagai contoh, dia sudah punya bekal petani, tapi semangatnya kurang, lalu kita perannya motivator di situ. Jadi banyak peran di situ ya. Kemudian bantuan sarana dan dilaksanakan secara bertahap. Dalam pemberdayaan yang bagus itu bukan sekali jalan kemudian mengeluarkan tenaga, waktu ekstra, pemikiran ekstra, kemudian maksimal dilakukan, besoknya tidak, bukan itu, tapi bertahap. Ya. Jadi sedikit-sedikit, tapi yang penting bertahap. Itu yang kemudian lebih bagus daripada kita sekali jalan mengeluarkan tenaga ekstra tapi tidak berkelanjutan. Intinya adalah berkelanjutan. Itu adalah proses. Strategi lainnya kita bisa membuat instrumen, kita bisa membangun pemahaman antara kita dengan sasaran, kemudian persiapan sistem dan intervensi. Oke, saya kira itu ya. Silahkan dari teman-teman di sini siapa yang ingin bertanya tentang ketiga hal tadi, prinsip, pendekatan, dan strategi pemberdayaan itu, mungkin juga terkait fasilitator, silakan sebutkan nama dan apa pertanyaannya, kita diskusi secara interaktif. Ya, silakan. Siapa dulu? Mungkin bisa perkenalkan namanya. Silakan. Siapa? Izin bertanya, nama saya boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Masiha Radit Rasmanisa dari 2050 40 10 111 101. Nama panggilannya siapa? Nisa, Pak. Nisa ya. Ya. Silakan Nisa. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan sebelum kita melakukan pemberdayaan itu harus ada keterlibatan dari masyarakat atau subjeknya gitu ya.
kebudayaan. Jadi subjeknya ini harus berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Nah, tetapi apabila kita menganalisis terlebih dahulu sebelum melakukan diskusi, itu akan tetap efektif gitu Pak. Jadi sebelum kita datang ke masyarakatnya itu kita menganalisis terlebih dahulu, kemudian kita menyiapkan suatu program kebudayaan gitu Pak. Barulah setelah itu kita diskusikan dengan masyarakat apakah nantinya program ini bisa berjalan dan bisa diterapkan gitu terhadap masyarakat kita. Baik, bagus sekali ya respon dari Nisa ya. Saya mencoba menanggapi bahwa keterlibatan mana yang seharusnya dominan atau yang cenderung, apakah seorang fasilitator atau seorang sasaran ya. Yang baik adalah kita ini sebagai pemicu aja. Fasilitator sebagai pemicu, pendorong, yang aktif seharusnya itu adalah sasaran. Karena salah satu pemberdayaan itu adalah bottom up yang bagus. Artinya bottom to up, dari bawah, apa masalah yang dibawa, kebutuhan dibawa, kemudian diangkat, diaspirasikan ke dalam suatu forum. Di situ ada fasilitator untuk menentukan, merencanakan apa masalahnya, semua didata, mana yang prioritas, ketemu masalah prioritas, kemudian dicari potensinya, ketemu potensinya, potensi itu untuk mengatasi masalah yang ada itu. Nah, semua proses itu bersama petani atau sasaran, tidak boleh atas sepihak asumsi fasilitas. Menurut saya yang tepat ini nggak boleh secara fasilitator. Jadi harus dia demokratis tadi ya, dalam prinsip itu dia harus demokratis, dia harus terbuka, memberikan suatu pemikiran, wawasan yang luas kepada sasaran sehingga dalam keputusannya itu secara objektif, tidak sepihak. Gitu ya, bisa. Izin memberikan feedback ya. Ya silakan. Tapi kan sebelum melakukan kebudayaan kita pastinya mencari terlebih dahulu ya Pak sasarannya itu tadi. Nah lalu kalau kita permasalahannya itu diambil dari diskusi dengan sasaran ini tadi, bagaimana cara kita menentukan terlebih dahulu gitu Pak? Seperti sasarannya itu harus yang bagaimana gitu? Ya baik, sangat bagus ya dari Nisa bahwa sasaran yang tepat adalah merujuk pada kemudian apa arti pemberdayaan itu. Apa tadi? Adalah upaya untuk mendorong masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu, tidak berdaya menjadi. Artinya apa kata itu? Tidak berdaya. Sehingga kalau kita menghadapi banyak kawasan gitu ya, dan itu banyak latar belakang ekonomi masyarakat itu, kita prioritaskan yang apa? Yang paling tidak berdaya. Baik tidak berdaya dalam segi kekuasaan, dia mengelola sesuatu sumber daya alam, baik ketidakmampuan secara pengetahuan pendidikan maupun ketidakmampuan secara ekonomi. Kalau masalahnya adalah ketidakmampuan secara pendidikan pengetahuan, maka kita bisa memberikan suatu nilai-nilai edukasi. Edukasi dalam pembuatan pupuk kompos, pupuk organik, pestisida organik, bagaimana membuat suatu greenhouse, itu semua adalah pengetahuan yang arahnya nanti ke keterampilan juga. Nah, termasuk tadi kenapa kok tidak berdaya, karena itu yang betul-betul dibutuhkan dalam pemberdayaan ya, gitu ya. Jadi mengutamakan yang tidak berdaya. Ya, silakan. Ya, silakan. Berarti intinya permasalahannya ini tidak harus spesifik terlebih dahulu ya Pak. Kita mencari sasaran yang tidak berdaya, entah itu tidak berdaya dalam bidang apa, kemudian nanti kita baru memberikan suatu kegiatan pemberdayaan. Betul sekali Nisa. Jadi kita mendata semua dulu. Jadi kita nggak usah terlalu selektif ini. Berarti ini merepresentasikan. Maksud dari representasi itu kita lihat dulu secara general, sehingga kita prioritaskan. Pakai alat, ada PRA, suatu metode di dalamnya ada alat pohon masalah, ranking masalah, atau prioritas masalah, ranking sosial ekonomi, ada SWOT. Itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi bahwa sasaran ini layak diperdayakan dari segi apa, ekonominya, pengetahuannya, atau keterampilannya, gitu ya. Oke. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama bisa. Ada lagi? Siapa? Menurut saya, ya mungkin perkenalan nama saya sudah banyak Gowana dengan belakang 098. Tadi sempat dijelaskan. Panggilannya Surya ya. Panggilannya Surya. Surya. Baik, silakan Surya. Tadi sempat dijelaskan mengenai keberlanjutan dari program pemberdayaan yang menjadi prinsip dari pemberdayaan itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya kita untuk mengetahui indikator apa saja dari keberlanjutan pemberdayaan yang telah dilakukan? Ya, baik, cukup kritis ya yang ditanyakan Surya, bahwa tadi saya masih konsep secara general ya, bahwa yang penting berlengkap, indikatornya apa itu belum bagus sekali.
indikator yang pertama adalah adanya antusias. Jadi yang pertama yang penting masyarakat antusias atas program itu suatu tanda kalau itu berlanjut. Yang kedua, dia akan sadar akan masalah dirinya apa dan dia tahu bagaimana mengatasinya, itu salah satu tanda kalau program itu akan berlanjut. Berarti dia ada respect ke sana. Yang ketiga, ini baru faktor fasilitatornya yang menentukan indikator apa, yaitu intensitas seorang fasilitator itu mendampingi. Jadi kalau sasaran punya antusias, semangat yang tinggi untuk melanjutkan program, tapi seorang pendamping atau fasilitator itu tidak punya kemauan intensif dengan bisa lepas, artinya intensitas itu bisa menurun, bahkan akhirnya tidak dilakukan gitu ya. Terus yang terakhir adalah adanya suatu ikatan kerjasama. Nah, kerjasama ini bukan hanya di latar belakangi, yang penting ada kontak sosial, ada kerja bareng gitu ya, suatu tindakan bareng, tapi juga adanya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai emosional, ikatan emosional, keakraban, kekeluargaan, sehingga pendekatan itu betul-betul dibangun secara kekeluargaan. Itu kalau kita mau ingin berlanjut, dan indikatornya itu tadi. Gitu ya, Surya. Ada lagi? Siapa? Bisa lagi? Silakan. Bisa. Saya ingin menanggapi itu yang apa yang Bapak sampaikan terkait poin nomor 4 tadi, bahwa indikator dari adanya keberlanjutan itu apabila ada pendampingan yang intens gitu ya Pak, dari fasilitator. Tapi belakang kemandirian itu sendiri berarti bahwa masyarakat itu bisa berdiri sendiri gitu Pak, menjalani programnya sendiri. Nah, kalau ada pendampingan secara terus-menerus itu kan apa bisa menjadi indikasi keberlanjutan? Ya, itu bisa terjadi. Cuman itulah kenapa pemberdayaan itu adalah orientasinya lebih pada proses, ya, dan tidak banyak tentang tujuan. Sehingga tujuan itu menjadi nomor sekian, tapi yang penting adalah proses. Nah, itu tadi. Maka tidak cukup seorang pendamping atau fasilitator itu datang sebulan sekali, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia akan terus-menerus sampai mandiri. Apa indikator lain? Kemudian muncul indikator mandiri kan ya. Apa indikator kemandirian itu? Yang pertama adalah dia sudah tidak ada ketergantungan dengan seorang fasilitator, tapi kegiatannya jalan. Kemudian dia sudah punya inisiatif untuk menuangkan ide, berdiskusi dengan temannya, bahkan mengajari gitu. Ya kan? Yang pertama dia tidak tergantung. Yang kedua, dia sudah mengajari temannya atas apa yang sudah diajarkan oleh si fasilitator. Jadi kemandirian itu jalan. Syukur-syukur yang diajari tadi itu akan mengajari lainnya lagi, dan itulah pemberdayaan yang bagus itu seperti itu, akan terus berkembang dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu. Ya. Oke, yang lain mungkin ada? Terakhir, cukup, sudah jelas ya. Baik, saya kira itu untuk diskusi kita hari ini terkait 3 hal penting dalam pemberdayaan adalah prinsip-prinsip pemberdayaan, pendekatan pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan. Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang sudah diluangkan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.